Dari jamhur mengatakan ujar Simbula, sesungguhnya pemikiran itu pada 5 sasaran. Jadi pikiran kita ini ada 5 sasaran. Yang pertama, berpikir tentang bukti-bukti kebesaran Allah. Hal ini dapat menerbitkan tauhid dan keyakinan. Yang kedua, berpikir tentang anugerah Allah. Hal ini dapat menumbuhkan mahabbah dan syukur. Yang ketiga, berpikir tentang janji-janji Allah. Hal ini menerbitkan kecintaan di hari akhirat. Yang keempat, berpikir tentang ancaman Allah. Hal ini menimbulkan rasa gentar dan bermaksiat. Yang kelima, berpikir tentang kekurangan diri sendiri di dalam mengabdi, padahal terlalu banyak Allah telah memberikan kebaikan. Hal ini akan membuahkan rasa malu terhadap Allah. Yang pertama, tentang berfungsi pikiran. Itu Sayyidina Ali mengatakan, ujar Ali, tiada ibadah setinggi berpikir. Segulungan para ulama arif bila mengatakan, pemikiran itu lentera hati. Jika tidak pemikiran, maka hatimu pun tidak bersinar. Di dalam hadis sesungguhnya, tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sittina sana. Berpikir di dalam 1 jam lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Jadi berpikir ngapa? Berpikir bukti kebesaran Allah. Jangan mulai kita berpikir penyakit aja nang dipikirkan benar. Amun pen memikirkan penyakit aja, kalau mati ada sempat berpikir. Penyakit diobati, maksudnya ngal Allah kita berpikir. Makanya di sini aturannya bulan sigar beribadah. Nah, uyuh bertambah lagi beribadah. Hari ini kada sigar pina rajin, sudah uyuh ada awal lagi. Pada orang uyuh tuh kawal aja pula berzikir, baca qul huwallah, baca salawat, walaupun pian kada beuduk kada apa-apa, akhirnya kada menjapai ngapa-ngapa gitu. Itu aku aja rancak bono bahira bak amipang kada apa-apa bulan itu artinya berapa apa. Nang karena najis kita kada boleh apa kurang sembahyang. Jangan karena amun kita masalah nang bahiraan penumanya uyuh langsung berjikir-jikir kada apa-apa, artinya kada ada berdosa, kada ada taknya lain tapak takas itu. Nang maksud bula betal itu bila orang karena ada najis gitu sembahyang ada ini dasar orangnya gering bahiraan sembahyang yang ada ketika wajib dengan ada kau berangkat lagi nah lalu ngapa di situ bawa berzikir barang ngapa jadi penjikirnya banyak kayak salawat kah, baca qul huwallah kah, la ilaha illallah, baca Quran kah. Jadi baca Quran kada kau yang baca qul huwallah itu Quran, baca Fatihah Quran, baca qul a'udzu birabbil falaq Quran, qul a'udzu birabbis binas pun Quran boleh. Baudu boleh kada, kenapa? Kada menjabat, ada menjapai Al-Qur'annya cukup dengan dihafal. Makanya pula bagus benar baca qul huwallah itu semalam bila sampai 100 kali meninggal hari itu juga disebut kurang tuh di dalam keadaan mati syahid. Beraba kada apa-apa pula beraba kan berduduk kan itu bisa disuruh juga ada ini kada. Bina uya aku aja kada kau lagi bebeja depan diri kawah. Nah itu masalahnya. Nah kenapa itu hatinya berat. Ini bila orang banyak dosa berzikirnya kada tapi kawah lagi. Majun sudah sekarat nang dipikirakannya dunia terus. Mana rumahku diendak kena. Siapa mengambil itu jadi dipikirkan lagi kan nang kita pikirkan saya kira bertamuan Allah banyak membawa sangu lagi banyak membawa sangu apa ya sangu ibadah gitu sudah ujug awak abai iya berzikir tadi baca qul huwallah kan. Makanya buat kita kadang-kadang hendak guring aja mungkin berduduk
kada tapi beca Fatihah kada kalau beca jarang kalau beca karena kada rutin tapi hendak guring barang beraba khususan ila ruhi arwah bapak arwah mama al-Fatihah baca Fatihah 3 kali kulwala 3 kali salawat 3 kali Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat 3 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Waktu gue berada aja bukan apa-apa. Cuman yang abdalnya bila duduk menghadap kiblat kian kada kawa berurat ngaranya termasuk berabah barang asal tak baca aja bu hendak berarti itu banyak kayak pula kadang menghadap kiblat berbacaan cuma kadang-kadang kita kada kawa cukup dengan berbaring. Tentang fungsi pemikiran bu itu sendiri Sayyidina Ali mengatakan ujar Ali tiada ibadah yang tinggi berpikir orang pikiran berpikir ini mula tinggi derajatnya sama makanya di sini disebutkan di dalam hadis tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sitina sanah berpikir di dalam 1 jam lebih baik daripadanya ibadah 60 tahun. 60 tahun kan umur berapa bu? Kadang-kadang kada sampai 60 lagi ya. Itu lebih dia ibadahnya kayak 60 tahun ibadah kuat ibadahnya. Ada kita ibadah kadang-kadang pula kadang-kadang diterima kadang-kadang kenapa jadi kayaknya tuh bisa beribadah kita kada tahu pak diterima juga kak kada kajipin ciri-cirinya pak ada tanda-tandanya bila orang tuh mengakali bila kada baca kada nyaman itu ngarannya mengakali ada ini kada serta tayungnya bila hendak kada makanya ibadah kita ini bila seperti kayak makan bilanya kada beribadah kada nyaman bila kada makan parut lapar pasti mencari makan kok. Nah di situ aturannya disertai itu bu. Tentang fungsi pemikiran itu sendiri Sayyidina Ali mengatakan tidak ibadah tiadalah ibadah setinggi berpikir. Segolongan para ulama orang arif bila orang kenal kepada Allah mengatakan pemikiran itu lantira hati. Lantira artinya menarangi hati. Itu pula orang kadang pikirannya jernih itu lah. Sama kayak anak-anak kita bu. Ini ada kalau kakak-anak ini ada kawan melihat papanya hendak mengacak aja. Berarti itu otaknya berpikir. Ada ini ngapa anak kita disuruh papayan kada bergerak-gerak. Yang bertetapas kena kada bergerak-gerak. Berarti otaknya pula kada tapi jalan. Ada nang jalan disebut ngarannya sigar. Bila melihat ngapa aja jika ingin hendak menjepai. Nah itu termasuk lentera daripada. Cuma bola kita ini amun orang Tuhan ini disertai ingatan kurang jangan kian ulun aja peringatan kurang. Pengingatan bu, artinya ada tapi peringatan benar. Kada kayak kakak-anakan punya peringatan karena otaknya masih bagus. Ada kita nih otak sudah kada tapi bagus lagi kurang sudah bu. Mata dicabut kada bepa lihat lagi. Telinga kada bepa dengar lagi kurang pandangan bu. Awak baru kapara baru tahun diundur kejelas-jelas nah itu sudah kekurangan. Berarti itu nikmat manusia. Nikmat umur, nikmat akal, nikmat ingatan, nikmat penglihatan, nikmat keingatan itu disebut dicabut oleh Allah, dikurangi. Jadi orang tuanya itu pian makan kada tapi gencang paling sa tetangga piring. Amun orang tua boleh makan gencang kada tua berarti gagah orang tetapi gencang lagi makan benang pina gencang tuh bila umur nang 20 selawi tahun itu gue gegehnya makan pian itu gue gencangannya makan amun sudah lewat 50-60 bahkan kali dicabut artinya kenikmatan makanan dicabut oleh Allah. Di dalam hadis ini mengatakan pula yang dikehendaki dengan berpikir ialah yang dikehendaki dengan berpikir tentang segala perkara yang diciptakan Allah tentang sakaratul maut. Di pikiran kita tentang ciptaan Allah apa dipikirkan yang memandang langit, bumi ingat ciptaan Allah. Dan kedua tentang sakaratul maut memikirkan mati.
Si Anung itu juga Anungnya meninggal, aku nih kayak apakah kayak baru pikir kalau gitu ada ini keadaan bah cucu kayaknya meninggal uyuh awaknya lama benar sudah mun aku nih lambat lagi kira-kira kenapanya sagagah aja padahal ada takut banyaknya nang anung-anung dipatik orang diputik artinya rapuh kadang-kadang cuma umurnya juga sudah sampai itu kan kawan itu tuh. Di dalam hadis ini yang dikehendaki dengan berpikir ialah berpikir tentang segala perkara ciptaan Allah, tentang yang kedua tentang sakaratul maut, yang ketiga tentang berpikir tentang siksa kubur. Maka yakin karena datang dua orang malaikat menanyai pian. Nah, pian jangan takutan, jangan gemetar karena itu dua makhluknya itu adalah makhluk Allah juga. Ngertilah makhluk Allah, Bu. Suruhan Allah juga. Amun ujar Allah jangan ditanyai, ada mau menanya. Kenapa mati menanyai? Itu susuruhan. Amun pian mati syahid, gurunya sudah ada pertanyaan. Tapi bila orang lain daripada syahid ditanyai seperti orang mati malam Jumat, selamat sudah itu pula malam Jumat dan siang daripada Jumat. Di dalam hadis ini yang dikehendaki dengan berpikir ialah berpikir tentang segala perkara yang diciptakan Allah, tentang sakaratul maut, tentang siksa kubur, juga tentang keriputan-keriputan di hari kiamat. Tentang keriputan di hari kiamat. Sarana pemikiran ini semua dapat membuahkan daripada berbagai kebajikan serta daripada hasil bulan. Juga tentang keriputan di hari kiamat. Di hari kiamat, sasaran pemikiran ialah semua dapat membuahkan berbagai kebajikan, sesuatu hasil yang lebih besar dibanding daripada 6 tahun, 60 tahun beribadah. Jadi orang pemikiran orang yang kayak itu bilang memikirkan ciptaan Allah sama kayak beribadah 60 tahun, memikirkan mati pulang. Bukan takutan, cuma memikirkan mati kalau tidak ada besango gitu. Nah, ketiga memikirkan tentang kubur. Kalau tidak aku dianggap dalam kubur disiksa oleh Allah. Itu bulat kita pikirkan dia. Yang pertama dulu kita pikirkan tentang ciptaan Allah. Yang pertama, Bu. Yang kedua tentang sakaratul maut. Yang ketiga tentang siksa kubur. Juga tentang keriputan di hari kiamat. Arti keriputan di hari kiamat ya banyak dosa. Amun dosa kada tapi ripot. Kada tapi ripotnya kada tapi abut. Kenapa Allah sudah nang menolong? Kita kembali pulang ya. Di dalam hadis ini dikehendaki dengan berpikir ialah pikiran tentang segala perkara yang diciptakan Allah, tentang sakaratul maut, tentang daripada siksa kubur, juga tentang keriputan di hari kiamat. Sasaran pemikiran ini semua dapat membuahkan berbagai kebajikan, suatu hasil yang lebih besar dibanding 60 tahun beribadah. Jadi bila kita berpikir hari kiamat, memikirkan ciptaan Allah sama kayak beda 60 tahun, memikirkan sakaratul maut 60 sama 60 tahun,
tentang berpikir siksa kubur sama kayak 60 tahun, atau berpikir sekira jangan keriputan di hari kiamat. Arti keriputan itu kena bulat kita kebingungan. Kurang gue tenang, seorang bingung. Jangan pipa ibadah yang tenang, orang yang menjadi bingung. Arti bingung menghadap Allah, takutan tanggung jawab banyak benar. Umur kamana kubari kamana menggunakan, harta kubari kamana menggunakan, ilmu kubari kamana menggunakan, akal kubari kamana menggunakan. Akal kita ini boleh ada tanggung jawab, bukan sembarangan. Akal ini ada pertanggungjawabannya di hari kiamat. Artinya berurang bakal ini apa? Dosa tuh ada. Amun kada sing akalan ya nang bilang kada sing dosaan. Jadi pendek nang bakal ini kagula bagus bakal tawa memikirkan daripada Allah yang menciptakan, si pencipta. Kok kalau kita ngapa di situ wajib daripada menyembah. Pemikiran tidak terjadi melainkan dengan senantiasa berzikir dengan ucapan disertai dengan hati. Jadi kita berzikir disertai dengan hati. Kayak apa umpamanya subhanallah, 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 subhanallah. Ingat, hati maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Segala puji bagi Allah, hati segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Tapi jika namun kita baca salawat itu ngapa? Niat hati mengagungkan Rasulullah. Jadi salawatnya apa aja burdah ka hendak salawat ngapa? Kenapa keingatan hati ini adalah membesarkan daripada Rasulullah. Baca Quran berpandir lawan Allah, kalau membaca salawat itu rasa-rasanya mengagungkan daripada Rasulullah. Dan Asyikh Khalil Rasid bilang berkata, ujar sidin, pemikiran tidak terjadi melainkan dengan senantiasa berzikir dengan ucapan. Diucap kok, bersuara. Muntong bersuara, hati mengatakan. Sama muntong pula, kayak apakah akunnya meninggal. Tapi hati ngapa? Takutannya lawan Allah. Ya Allah, berdusakan kehidupan ulun. Iman ulun jangan dicabut sampai akan hari kiamat dintu bulan. Pemikiran tidak terjadi melainkan dengan senantiasa berpikir dengan ucapan disertai dengan hati. Ini tadi muntong bersuara, hati membujurakan. Lekin mengatakan Allahu Akbar. Nah ingat, hati Allah maha besar, lalu yang lainnya kecil. Allah maha besar, lo kagenangan lawan Joko, berarti kan membesarkan dunia. Aturannya itu boleh kita bulikakan. Ikan jauh kebanyakan kalau kamu tunggal di kita barang. Nang mana ikan ingatnya, gitu aja. Bulan hari kita pembacaan ini banyak nang diingatakan, cuma nang penting-pentingnya barang. Saya kira jangan puang yang untuk di sini hendak dapat ilmu. Saya kira kawan memakai begematan bu memakainya kada kawan nang sunatnya, nang wajibnya dulu tuntungakan. Nang wajibnya kena dituntut, ada nang sunat kada dituntut. Jadi pilih bulan itu mengkawan nang wajibnya ditunaikan dulu nang wajib, baru nang sunat. Pemikiran tidak terjadi melainkan dengan senantiasa berzikir dengan ucapan disertai dengan hati, sehingga zikir tetap berada di dalam hatinya. Keberhasilan kedudukan ini menanggung kemakrifatan, karena jika tidak makrifat kepada Allah, sebagaimana zikir itu akan bisa tetap berada di dalam hati dan lisannya. Sebagaimana Ibrahim Ar-Raqi berkata, ujar Ibrahim Ar-Raqi, berpikir ialah menetapkan al-haq dan yang benar.
Jadi berpikir menetapkan nang hak, jangan nang kada benar dipikirkan, nang tak salah-salah itu jangan dipikirkan. Even kita mikiran penyakit pak, hakikatnya pula penyakit itu jangan tapi dipikirkan benar juga. Bila pun memikirkan penyakit bertambah uyo, nah ketakutan benar bisa mengakibatkan bertambahan uyuh. Yakin ni penawakan tapi dia penyakit seberat aslinya apa beribadah aja kada begitu. Urusan penyakitnya itu urusan Allah, yang penting beribadah. Tapi sekarang yakin bilang uyuh juga hanya berobat. Ini berobat itu tuhnya pula syariat. Jangan kada berobat karena menyalahi daripada syariat. Jadi berobat apa? Barang obat sakit kepala misagrip kah, paramik kah, bila bayaran kapsul dumik kah, super citra kan berobat, apalagi kan dokter-dokter itu ngarannya disebut berobat juga. Sebagaimana Ibrahim Ar-Raqi berkata tersebut, berpikir ialah menetapkan al-haq yang benar di atas segala perkara yang dikuasainya, serta dia hak itu berbeda dengan segala yang dipahamkan daripada objeknya. Tapakur banyak, namun hal tersebut yang paling mulia tapakur apa? Yang dimaksud di sini ialah berpikir tentang berbagai-bagai keajaiban pada ciptaan Allah. Namanya bin bulat turun ke kartaknya tuh Allah bagusnya menciptakan kartak ini nah ciptaan Allah ya Allah alhamdulillah kawa kami berjejak untuk menuntut ilmu kan pada bulan kayak gitu aja sama kayak beribadah tadi berapa bu 60 tahun kan dipikirkan memikirkan kebesaran Allah ciptaan Allah lalu apa kartaknya diulat dikitnya sangkit benangnya itu yang menyalahkan walaupun pula kartaknya kena rusak itu kita tetap syukuri bagus Allah menciptakan desain kita berjalan untuk menuntut daripada ilmu itu dipikirkan dia artinya disebut harinya tapakur banyak namun hal tersebut paling mulia yang dimaksud di sini ialah berpikir tentang berbagai keajaiban pada ciptaan Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah baik batiniah maupun lahiriah. Batiniah baik nang di dalam hati atau nang nampak di hadapan kita. Di dalam hati apa bu? Termasuk akal, berpikir. Ada lahiriah, ya termasuk diberi Allah rezeki, diberi Allah kebungasan, diberi Allah cukup, kawa berjalan kayak orang sempurna, itu namanya disebut lahiriah. Di dalam segala bidang yang tersebar luas di dalam jagat raya ini, juga berpikir tentang berbagai kasih, keistimewaan yang ada di dalam diri kita. Masing-masing Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ujar Allah ta'ala unzuru madza fis samawati wal ardi lihatlah oleh kalian segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di dalam ayat lain Allah berfirman pulang ujar Allah wa fil ardi ayatul lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah baik mereka yang yakin dan juga dirimu sendiri. Maka apakah kalian tidak memperhatikan atau tidak memandang daripada kebesaran daripada Allah? Berpikir tentang bukti kebesaran Allah akan membuahkan tauhid lalu cinta. Bila kita berpikir tentang kebesaran Allah lalu timbul ketauhidan lalu cintanya lawan Allah dan yakin sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya sebagai berikut sanurihim ayatina fil afati wa fi anfusikum wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri
sehingga jelas bagaimana mereka bahwa Al-Quran itu benar-benar nyata. Nah, jadi Al-Quran itu hakikatnya sabigian daripada perkataan daripada Allah. Jadi bila kita baca Quran apa semalam bu, rasakan berpantir lawan Allah, baca salawat mengagungkan Rasulullah, memuliakan manusia bersama lawan memuliakan makhluk Allah. Memandang manusia, ingat ini Allah yang menciptakan semuanya bagus daripada Allah ciptaannya. Itulah bula hukum-hukum Allah. Mudah-mudahan bu, berkat kita menuntut ilmu, berkat pian hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan apa yang diajar Tuhan, apa yang dituntut Tuhan, apa yang dicita-cita Tuhan, mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami di dunia, selamatkan di akhirat, lepaskan daripada api neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.